Pemirsa, Presiden Jokowi tegaskan bahwa 4 menterinya akan hadir menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Hari Ini, serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Hari Ini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Hari Ini, Menteri Sosial. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa 4 menterinya akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak, Pak? Ada arahan nggak para menteri? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Kalau PMK. Mensos mengenai bantuan sosial jelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Terkait pemanggilan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah menerima surat pemanggilan dari Mahkamah Konstitusi. Airlangga sudah memastikan bakal hadir dan memenuhi undangan tersebut. Sama halnya dengan Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan akan hadir dalam sidang lanjutan perselisihan hasil Pilpres 2024. Menurut Sri Mulyani, surat pemanggilan oleh MK sudah diterimanya sejak Selasa. Dalam keterangan saat persidangan, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu 2024. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi KPU dan Bawaslu. 7 hakim konstitusi ikut mengadili sidang kali ini, diantaranya Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Arsul Sani. Dan sidang kemarin ini KPU membawa 1 ahli dan 2 saksi fakta. Sementara Bawaslu membawa 1 ahli dan 7 saksi. Saksi ahli yang dihadirkan KPU adalah ahli Sirekap Marsudi Wahyu Kisworo, sementara Bawaslu menghadirkan mantan Ketua DKPP Pemilu Muhammad Al-Hamid. MK sendiri telah menggelar sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Senin kemarin. Sedangkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD digelar kemarin. Ya, sementara itu dari 10 ahli dan saksi yang dihadirkan KPU dan Bawaslu dalam sidang kemarin, ini terdapat 5 orang komisioner Bawaslu. Dalam pengambilan sumpah, kelima komisioner tersebut tidak dilakukan pengembalian sumpah lantaran dianggap sebagai pihak penyelenggara telah melakukan sumpah dalam proses profesinya. Sementara itu, tim kuasa Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, ini Bambang Wijayanto, keberatan dengan ahli yang hadirkan dari pihak KPU. Mantan komisioner KPK tersebut
mempertanyakan posisi ahli yang disebut merupakan komisaris di salah satu BUMN. Menurut catatan pihak tim hukum Amin, ahli yang dihadirkan KPU, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, merupakan komisaris independen PT Telkom. Bambang Wijayanto mempertanyakan izin kedatangan ahli di persidangan. Selain itu, Profesor Marsudi Wahyu disebut juga pernah menjadi ahli dalam sengketa hasil pemilu pada 2019 silam. Namun setelah dikonfirmasi, ahli menyebut sudah tidak lagi menjadi komisaris PT Telkom sejak 2021. Profesor Marsudi juga menyebut perannya sebagai dosen di salah satu universitas swasta hanyalah sebagai dosen paruh waktu sehingga tidak memerlukan izin. Pemirsa, ahli dari KPU menegaskan alat bantu penghitungan suara Sirekap tidak bisa dikunci atau dimanipulasi untuk paslon capres-cawapres tertentu. Pasalnya ada beberapa hal yang tidak memungkinkan Sirekap untuk dimanipulasi. Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu. Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, nggak akan bisa. Yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel account yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Bisa Marsudi juga mengatakan wajar jika setiap detik data Sirekap berubah bagi ketiga paslon. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan data baru dan koreksi yang memungkinkan jumlah suara ketiga paslon terus berubah. Adanya koreksi, pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan, tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Capture saya tanggal 22 Februari itu, dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang, tiga-tiga, maaf, karena ini karena salonnya tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja. Kan di sana diunggah ya form D1 ya. Di hasil. Nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari pihak pemohon. Ada selain C hasil, ada D. D itu yang merupakan rekap dari ini. Jadi dicek aja apakah terjadi perubahan di sana. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya tidak ada masalah. Karena itu semua ada, kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa data Sirekap itu tidak divalidasi. Memang di awal-awal itu tidak divalidasi, makanya jadi ribut tadi ya, di capture itu tanggal 15, tanggal 20. Tapi begitu cetek tanggal 20, itu sudah valid semua datanya. Karena diambil dari data manual.